Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Himakopi Talk. Podcast pada kali ini spesial edisi Ramadan. Sebelumnya, halo, saya Yati Fatimah. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam semester 2. Pada kali ini saya ditemenin sama siapa nih, Kang? Perkenalkan, nama saya Kang Muhammad Fahri Asyari dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 Tahiyati. Oh, semester 3. Ini kita sama-sama dari KPI ya. Iya, Yang betul pasti sekali. iya, yang pastinya dari KPI STI Dr. KHZ Mutakin, teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya Kang Fahri? Alhamdulillah Tahiyati, selama ini baik-baik saja. Alhamdulillah ya, baik-baik aja. Gimana di Ramadan pada kali ini, baik-baik saja juga? Alhamdulillah, walaupun memang banyak sekali kegiatan tapi cukup sangat membantu untuk saya meningkatkan aktivitas sehari-hari ke yang lebih baik lagi gitu. Oh, sangat sibuk sekali ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Kang Fahri di selama Ramadan ini tuh ngapain aja sih emang, Kang? Tentunya meningkatkan kapasitas ibadah sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aja tuh, Kang? Ngapain aja? Selain yang pastinya ya puasa, tarawih. Ya kalau misalnya sibuk kayak gitu, setiap harinya gitu, siangnya itu nggak tidur doang lah. Ya paling menambah ilmu pengetahuan sih. Kayak ngaji gitu. Iya, alhamdulillah. Oke. Nih, Kang Fahri, kan kita tema kali ini tuh tentang apa coba? Coba pengen tahu dong. Yang pastinya kita tentang, karena edisi spesial Ramadan nih Iya, ya. betul. Kita tema kali ini refleksi diri. Apa yang bisa kita perbaiki di Ramadan pada kali ini? Seperti itu, Kang. Gimana Kang Fahri, imannya aman? Sejauh ini aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba apa sih yang bisa dirasakan gitu ketika Kang Fahri memasuki bulan Ramadan ini dan masih diberi kesempatan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala buat bisa menjalani ibadah pada Ramadan kali ini? Tentunya bulan Ramadan ini Tahiyati ya, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Iya, betul. umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam sebuah doa juga kan, kita ketika pada bulan Rajab itu kan ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Ramadan dan berkahkanlah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tentunya banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dalam bulan Ramadan ini ternyata. Iya, betul. Yang pastinya kita seharusnya pada bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadah kita. Iya, betul. Terutama dalam menjaga sholat ya. Karena as-sholatu Imaduddin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Betul. Nah, oke deh. Kemudian kalau misalnya Kang Fahri gitu, di diri Kang Fahri pribadi, buat kan iman itu yang namanya iman gitu ya. Yeah. Semuanya juga pasti naik turun. Ya, betul. Apalagi maksudnya di bulan Ramadan ini, gimana sih cara Kang Fahri buat meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan ini? Selain dari puasa tentunya. Ya, tentunya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan ini, kita harus punya target ternyata Tahiyati dalam Ramadan ini. Kita harus punya target. Contohnya kita ngejadwalin ibadah-ibadah kita atau amalan-amalan kebaikan kita. Contoh seperti
kita membaca Al-Quran nih dalam bulan Ramadan ini harus tamat berapa kali. Iya. Tentunya harus lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Minimal kata para ulama ya, orang yang menghatamkan Al-Quran hanya 1 kali saja itu do'ful iman ternyata. Nah, lemah imannya. apalagi yang enggak 1 kali Iya. khatam Quran ya selama 1 Iya, Ramadan. betul sekali. Saya merasa tertampar banget diri ini, ya Saya Allah. juga. Selain itu ada lagi Kakang? Ya intinya kita harus punya target dan tekad tujuan yang pasti. Karena kalau tidak ada tujuan, ya kita tidak akan terarah tentunya hidupnya ya. Ya intinya itu target saja sih. Selama Ramadan ini kita amalan-amalan apa yang harus kita capai. Seperti meningkatkan sedekah kita ya. Iya. Terus ibadah sholat kita, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir. Lebih ditingkatin ya. iya. Terus yang biasanya sholat wajib itu di akhir waktu, sekarang Iya, kita betul lebih sekali. di awal waktu Iya. gitu ya Kang. Khususnya dalam menjaga sholat sih. Menjaga sholat, betul. Nih Kang, kan kalau misalnya kita lagi menjalankan ibadah gitu ya, yang Iya. pastinya apalagi ibadah kita murni niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak akan luput dari yang namanya godaan. Itu kan meskipun ya katanya bulan Ramadan ini tuh kan setan itu gak ada ya. Iya. Gimana itu? Bener gak? Kalau dibilang bener, ya bener. Gitu. Tapi malahan lebih jahat, cek bahasa Sundananya. Lebih jahat kena hawa nafsu orang sebenarnya mah. Daripada setan juga. Makanya kan kenapa yang katanya Ramadan itu gak ada setan, tapi kok masih ada gitu orang Iya. lain yang melakukan maksiat. Berarti kita gitu. itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Betul. Nah, gimana cara kita gitu ya, khususnya buat diri kita pribadi nih, buat bukan menghindar ya disebutnya, untuk menghadapi godaan tersebut gitu. Kayak tantangan di bulan Ramadan tuh pasti ada aja. Nah, tapi dengan apa ya, yang pastinya gitu kita pasti punya cara-caranya buat kita tidak terjerumus gitu, tidak melakukan hawa nafsu tersebut gitu Kang. Kita bisa bergabung dengan orang-orang yang memang banyak melakukan kegiatan dalam meningkatkan amalia-amalia kita di bulan Ramadan. Tentunya kita harus ya banyak-banyak berbaur dengan orang yang solih. iya itu. Mungkin emang harus lebih diperbanyak kegiatan mungkin ya di bulan Ramadan ini tuh. Jangan sampai bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita menjalaninnya dengan cara ya udah karena kita kan lemes gitu kan, mau ngelakuin kegiatan tuh ya udah kita diem aja gitu, keseharian kita tuh tidur. Justru seharusnya kita harus lebih banyak aktivitas. Iya, lebih banyak aktivitas yang positif ya, pastinya aktivitas yang positif. Oke. Kemudian nih Kang, apa sih harapan Akang di bulan Ramadan ini? Yang pastinya kan yang bulan Ramadan itu pasti Allah itu mengijabah doa-doa kita gitu betul. Kang. Seperti itu, gimana tuh? Tadi apa? Mohon maaf, ulang. Oke, jadi gimana nih Kang cara kita gitu ya buat bukan menghadapi sih, kayak
harapan kita buat merubah diri kita di bulan suci Ramadan ini tuh apa gitu? Harapan untuk perubahan diri kita pada bulan Ramadan ini. Ya tentunya tidak terlepas dari memperbaiki akhlak. Akhlak itu bukan hanya tingkah laku saja ternyata. Ada kita melatih kesabaran dalam hal apapun itu. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar saja. Tentunya harus dibarengi dengan amalia-amalia kebaikan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah iman kita. Lalu kita memanajemen waktu. Tuh kembali lagi ke aktivitas ke target tadi kan sudah disebutkan. Ke target. Lalu meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Ya tadi masih berkaitan dengan manajemen waktu dan target ya. Mungkin itu sih. Bisa aja ya. Karena emang ya gitu memanage waktu gitu ya. Terus gimana cara kita bisa mengendalikan, ya yang pastinya itu mengendalikan hawa nafsu tersebut. Kira-kira apa sih Kang gitu pesan buat teman-teman kita yang ada di luar gitu buat tetap menjaga keimanan, tetap berada di jalan Allah yang emang benar-benar di jalan Allah gitu. Karena kan sekarang pemuda atau remaja-remaja itu tuh emang bukan banyak sih, emang ya karena udah zamannya mungkin ya. Banyak yang ya lumayan terjerumus mungkin. Nah gimana buat diri saya, diri Akang, buat teman-teman yang lain juga buat tetap menjaga keimanan kita gitu, apalagi di bulan Ramadan ini. Mungkin untuk pesan saya, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita sudah sampai pada bulan Ramadan yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang banyak sekali keberkahan, dan tentunya amalan-amalan kita Allah akan lipat gandakan. Nah, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita tidak tahu ya Teh Yat. Nanti bulan Ramadan tahun depan apakah kita masih bertemu? Iya betul. Nah itu yang harus dipertanyakan. Bukannya malah ya santai-santai aja gitu ya. Masih kita tuh ya bersyukur gitu sekarang masih diberi kesempatan, tapi kan nggak tahu gitu tahun depan kita udah masih bisa diberi kesempatan atau enggak. Betul sekali. Betul. Berarti teman-teman emang kuncinya di refleksi diri itu sangat penting gitu ya. Betul. Apalagi refleksi diri kita di bulan Ramadan ini itu benar-benar sangat penting sekali. Yang emang malahan banyak juga gitu ya orang-orang yang biasanya sebelum Ramadan itu mereka menyibukkan diri misalnya kayak kerja gitu, tapi justru di Ramadan ini tuh ada juga yang emang menyiapkan waktunya buat beribadah saja gitu. Bahkan ada orang yang sampai seperti itu juga teman-teman. Ya kan kata para ulama, bulan Rajab itu kan bulan nanem ya. Terus bulan Sya'ban itu bulan untuk nyiram. Terus pada bulan Ramadan ini kita panen harusnya. Iya, harusnya kita panen. Dalam artian kita harus melakukan hal-hal yang positif, yang baik-baik, meningkatkan kualitas ibadah kita, yang dapat memperbanyak pahala di bulan Ramadan ini. Itu sih. Iya, sebenarnya sih ya emang evaluasi diri, refleksi diri itu sangat penting sekali gitu Kang.
Ya, alhamdulillah ya dapat pembelajaran banyak gitu dari Alhamdulillah. pembahasan pada kali ini teman-teman. Ini juga sebagai introspeksi diri buat diri saya. Iya, buat diri kita pribadi ya Iya, Kang siap, sebenarnya gitu. Alhamdulillah teman-teman ya, pembahasan pada kali ini mungkin masih ada yang ingin disampaikan Kang? Mungkin cukup. Cukup Tapi ya. dari Teh Yat kira-kira boleh silahkan pesan Mungkin dan untuk teman-teman yang teman-teman lain. yang lihat podcast kita. Oke. Mungkin sedikit pesan ya teman-teman dari saya buat teman-teman di luaran sana. Ya, jangan lupa teman-teman kita harus punya target dan ingat ya buat teman-teman yang di sana jangan sampai Ramadan kita saat ini gitu dipakai cuman buat tidur aja, dipakai buat terbahan aja gitu dengan alasan capek, dengan alasan lemes gitu kan. Tapi teman-teman harus lebih memanfaatkan waktu gitu. Apalagi di Purwakarta ini sangat banyak gitu teman-teman komunitas atau kegiatan-kegiatan yang memang banyak apa ya buat kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jangan lupa teman-teman juga gitu ya bergabung gitu ke komunitas atau komunitas-komunitas remaja tersebut teman-teman. Mungkin gitu aja sih Kang yang bisa aku sampaikan. Oke, itu ternyata teman-teman pesan dari Teh Yat. Gimana? Oke, Lanjut atau? cukup sih kayaknya. Soalnya kita nanti kita ketemu lagi teman-teman di episode-episode selanjutnya yang pastinya masih tentang spesial bulan Ramadan pada kali ini. Mungkin nanti tema-tema yang lain dan teman-teman yang lain, narasumber yang lain juga masih banyak, masih ada banyak yang masih. ngisi ya. Iya, jadi kita tuh di Ramadan pada kali ini emang spesial gitu edisi Ramadan. Jadi nanti pembahasannya juga yang pastinya pembahasan tentang Ramadan gitu, tentang emang ya introspeksi diri gitu teman-teman. Gitu mungkin sih cukup ya dari kita gitu, dari Kang Fari cukup. Cukup. Iya, dari kami cukup. Mungkin teman-teman sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.